Halo semua, kita melanjutkan episode sebelumnya, yaitu mengetahui diri. Seperti dalam episode yang sebelumnya, dikatakan bahwa seseorang tidak bisa mencapai kebahagiaan apabila orang tersebut tidak mengetahui tentang siapa dan tidak pernah mengalami menjadi diri yang benar. Untuk itu, marilah kita mengerti mengenai diri secara konseptual. Diri tidak dapat diketahui melalui sebuah konsep, karena konsep adalah pikiran. Pikiran adalah sarana untuk mengetahui yang dipikirkan seseorang, bukan untuk mengetahui pemikirnya. Jadi konsep yang bisa dipakai untuk mengerti tentang diri adalah mengerti yang bukan diri. Segala hal yang Anda ketahui dan yang bisa Anda sebutkan adalah yang bukan diri Anda. Diri adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dan dimengerti serta dijelaskan oleh pikiran. Hal ini penting Anda sadari bahwa apapun yang muncul dalam pikiran tentang diri saat Anda melihat ke dalam diri Anda adalah bukan diri Anda, sehingga abaikan segala sesuatu yang Anda ketahui dan anggap sebagai diri, karena itu akan mengganggu Anda. Sikap terbaik untuk mulai dalam menemukan diri adalah berkata kepada diri sendiri, "Aku tidak tahu." Dengan berpikir demikian, maka pikiran akan berhenti untuk terus memunculkan objek-objek tentang diri Anda, yang mana semua objek-objek tersebut bukanlah diri Anda. Sekarang saya akan mencoba menerangkan tentang segala sesuatu yang membentuk diri yang Anda ketahui saat ini sebagai diri Anda, yang sebenarnya itu bukanlah diri Anda. Dengan mengetahui objek-objek tersebut, maka dapat menjadi pijakan untuk pencapaian diri yang sebenarnya. Aspek diri. Diri mempunyai unsur-unsur, yaitu rasa tubuh atau dalam bahasa Inggrisnya body sense, pikiran atau thought, perasaan atau feeling, dan persepsi. Kita akan membagi aspek-aspek diri ini menjadi beberapa tayangan video karena terlalu panjang untuk ditayangkan sebagai satu video. Yang Anda kira sebagai diri saat ini sebenarnya adalah sarana diri atau rasa yang ditimbulkan oleh aktivitas atau interaksi dari unsur-unsur sarana diri. Sudah barang tentu, sarana diri berbeda dengan diri, karena sarana diri hanyalah alat dari diri untuk mengetahui objek di luar dirinya. Meskipun hanya sarana diri, namun kedudukannya menjadi penting, karena reaksi dari interaksi unsur-unsur yang menjadi sarana diri akan menimbulkan perasaan adanya diri atau aku. Aku yang timbul dari percampuran dua atau lebih unsur sarana diri adalah aku yang palsu. Meskipun bukan diri yang sebenarnya, aku palsu berguna sebagai penunjuk arah dalam menemukan aku yang sebenarnya. Rasa adanya diri atau
aku yang timbul akibat aktivitas dari unsur sarana diri, memang aku palsu. Namun, sarana diri adalah milik dari aku yang sebenarnya. Diri yang sebenarnya dilengkapi dengan sarana untuk melihat, berekspresi, merespon, dan berinteraksi dengan dunia. Atau, lebih jelasnya, semua sarana tadi berguna bagi diri yang sebenarnya untuk mengetahui dunia. Sarana yang dimiliki berjumlah 5, yaitu rasa tubuh, body sense, persepsi, rasa pikiran, perasaan, dan kesadaran. Kegunaan atau fungsi dari masing-masing unsur sarana berbeda-beda. Tubuh, persepsi, pikiran, dan perasaan bekerja sebagai alatnya. Sedangkan kesadaran adalah ibarat listrik yang mengaliri peralatan elektronik. Mereka dapat bekerja apabila ada listrik yang mengalir. Begitu juga dengan keempat aspek diri yang lain. Mereka bisa bekerja atau timbul rasanya apabila ada kesadaran yang mengaliri. Setelah kesadaran mengaliri, maka tubuh, pikiran, perasaan, dan persepsi dapat bekerja dan berfungsi sebagai rasa tubuh, rasa pikiran, rasa perasaan, dan persepsi. Orang sering salah mengartikan aspek diri sebagai dirinya, seperti aku pikir, aku rasa, aku adalah badanku, aku sedih, aku mengantuk, dan sebagainya. Faktanya, aku atau diri yang palsu adalah gabungan dari seluruh aspek-aspek tersebut di atas. Sekarang, marilah kita tinjau aspek tersebut satu persatu. Yang pertama adalah rasa tubuh atau body sense. Rasa tubuh adalah rasa yang membuat kita mengerti rasanya badan. Kadang-kadang kita juga merasakan aku ada di dalam tubuh. Rasa inilah yang sering mengecoh pengertian manusia bahwa aku adalah tubuh ini. Orang sering mengatakan, aku dengan menunjuk dari atas ke bawah atau menepuk-nepuk dadanya. Dan orang mengekspresikan dirinya dengan perkataan, aku lelah, aku sehat, aku sakit, aku ngantuk, dan sebagainya. Selain itu, orang juga merasakan sensasi di luar tubuhnya, seperti panas, dingin, dan juga merasakan sensasi akibat interaksi badan dengan objek yang lain, yang menimbulkan rasa geli, ngilu, gatal, dan sebagainya. Kita dapat mengalami rasa tubuh dengan merasakan seluruh bagian tubuh, sehingga dengan mata tertutup atau dalam keadaan gelap sekalipun, Anda dapat merasakan tubuh Anda dan tahu kalau tubuh Anda ada. Yang mengetahui rasa tubuh adalah kesadaran. Rasa tubuh yang diketahui kesadaran menjadi persepsi mengenai tubuh, kemudian di-capture oleh pikiran dan disimpan dalam bentuk memori. Jadi rasa tubuh ada dua macam. Saat sadar, maka rasa tubuh yang Anda ketahui adalah kondisi tubuh saat itu. Namun, ketika Anda tidak sadar, rasa tubuh adalah memori tentang rasa tubuh yang ada di pikiran. Jadi rasa tubuh
tidak ada di dalam badan. Rasa tubuh yang timbul dari memori pikiran adalah ingatan akan rasa tubuhnya. Seseorang yang sudah diamputasi kakinya dalam keadaan tidak sadar penuh masih sering merasa gatal pada kakinya, dan ketika akan menggaruknya baru sadar kalau kakinya sudah diamputasi. Dimensi dari tubuh adalah ruang. Demikianlah aspek tubuh yang pertama. Dan kita akan melanjutkan dengan aspek tubuh yang berikutnya pada video yang berikutnya. Terima kasih Anda sudah menonton, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengertian dan wawasan Anda.